Seth Rollins yang bermain di Cameo Bet. Pegulat NJPW yang ke Indonesia. Jeff Cobb yang mengganti namanya. Sambutlah pemenang WWE LFG. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Seth Rollins yang bermain di Cameo Bet. Seth Rollins menunjukkan sisi humornya dengan muncul sebagai cameo misterius di serial Netflix terbaru Bet. Dalam adegan kocak, The Visionary menyamar sebagai pria berkostum berang-berang sebelum beraksi, melepas topeng, menghajar lawan dengan suplex, dan menghantam stomp sambil teriakan khasnya, "I'm Seth freaking Rollins burn it down," beat lengkap dengan musik WWE-nya. Uniknya, di kredit ia tercatat sebagai Seth the Beaver tapi masih pakai nama panggung Seth Rollins. Serial ini adaptasi manga Kakegurui tentang siswi Jepang yang ahli judi. Sementara di WWE, Rollins kini bersekutu dengan Bron Breakker dan Paul Heyman pasca WrestleMania 41. Cameo singkat tapi bikin fans senyum-senyum. Komentar kalian. Pegulat NJPW yang ke Indonesia. Yota Tsuji, IWGP Global Heavyweight Champion dari NJPW, baru-baru ini mengunjungi Indonesia, tepatnya di Bogor, untuk berbagi kebahagiaan menikmati kuliner lokal seperti nasi goreng, rengginang, dan pisang goreng, tetapi juga turut serta dalam kegiatan donasi bersama Desa Ekspor Indonesia, menyumbangkan bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng untuk janda miskin dan anak yatim. Yota dan rekannya, Ogawa, juga memperkenalkan dunia gulat profesional kepada masyarakat setempat dan membagikan kaos Young Lions sebagai kenang-kenangan. Mereka bahkan berencana menggelar pertandingan di Indonesia di masa depan jika suatu tanda NJPW bisa datang ke Indonesia ya semoga. Komentar kalian. Jeff Cobb yang mengganti namanya. Mantan bintang New Japan Pro Wrestling ini resmi diubah namanya oleh WWE dari Jeff Cobb menjadi Jesse Mateo, seperti terungkap di SmackDown saat Solo Sikoa memanggilnya Jesse. Nama baru ini sudah didaftarkan WWE sejak tanggal 10 Mei malam debut Jeff Cobb di Backlash. Di segmen pembuka, LA Knight balas dendam setelah Jesse membantu Jacob Fatu mempertahankan United States title minggu lalu. Perubahan nama ini menandai babak baru karirnya di WWE usai meninggalkan NJPW. Fans penasaran, akankah Jesse Mateo menjadi ancaman serius di divisi SmackDown? Komentar kalian. Sambutlah pemenang WWE LFG. Jasper Troy dan Tyra Maesteel resmi menjadi pemenang WWE LFG di season 1 yang tayang di A&E, setelah mengalahkan Silo Hill dan Zena Sterling di final yang direkam di Madison Square Garden sebelum NXT Roadblock. Troy mewakili tim Booker T, Tyra mewakili tim Undertaker, sementara Zena Sterling dari tim Baba Ray Dudley dan Silo Hill juga dari tim Undertaker. Setelah penilaian menyeluruh oleh Head of NXT, Shawn Michaels, keduanya dinobatkan sebagai pemenang dan resmi mendapatkan tempat di roster NXT. Komentar kalian. Finisher The Rock yang pernah jadi candaan. Eksekutif WWE bidang konten dan kreatif, Triple H pada podcast High Performance mengungkapkan latar belakang dari gerakan andalan The Rock yakni The People's Elbow. Triple H bilang kalau dia pribadi tidak menyangka gerakan tersebut menjadi salah satu gerakan paling ikonik di industri olahraga hiburan, apalagi awalnya itu hanyalah candaan dari The Rock untuk membuat The Undertaker tertawa. Jika dipikir secara logis, Triple H pun tentunya tahu kalau People's Elbow adalah salah satu gerakan paling tolol sepanjang masa. Musuh tergeletak di tengah-tengah ring, The Rock bergaya lalu berlari menyentuh ring 2 kali lalu melakukan hantaman menggunakan siku yang bahkan tidak terlihat meyakinkan dan menyakitkan. Ini bukanlah suatu sindiran untuk mendiskreditkan The Rock, tetapi memang dari awalnya juga itu gerakan dimaksudkan hanya untuk guyonan saja. Hanya saja ternyata saat The Rock melakukannya, reaksi dari para fans WWE Federation ketika itu sangatlah berbeda. Mereka berpikir kalau itu gerakan yang keren dan menarik, salah satu pihak TV bahkan menyuruh The Rock untuk melakukannya lagi dan para penonton mulai memberikan reaksi yang bagus. The Rock lalu mulai berpikir kalau ternyata gerakan ini menjadi sesuatu yang berbeda dan disukai banyak orang. Dia pun mulai rutin melakukan hal itu dan dia juga menambahkan momen ketika dia melempar pelindung siku miliknya ke arah penonton sebelum melakukan gerakan People's Elbow.
Akhirnya gerakan tersebut pun melegenda dan The Rock pun masih menggunakan gerakan itu sebagai gerakan andalannya hingga sekarang. Komentar kalian. WWE yang menolak ide Sheamus. Sheamus mengaku kecewa setelah WWE menolak idenya untuk masuk dalam storyline Intercontinental Title di WrestleMania 41, satu-satunya gelar yang belum ia raih untuk jadi Ultimate Grand Slam Champion pertama. Meski gagal, Sheamus tetap bersemangat, ia baru saja kembali ke ring dengan kondisi prima. Di usia 47 tahun ini, ia masih berharap bisa menyelesaikan misi karirnya sebelum pensiun. Akankah WWE akhirnya memberinya kesempatan kepadanya? Komentar kalian. Nick Aldis yang akan tanding di SummerSlam. Setelah kekalahannya dari John Cena di Backlash, Randy Orton dikabarkan akan kembali ke sebuah storyline lama. Randy Orton sempat memberikan RKO kepada General Manager SmackDown, Nick Aldis, yang kala itu memicu spekulasi akan terjadi pertandingan antar keduanya. Namun, hingga WrestleMania 41, rencana itu tak pernah terrealisasi. Menurut laporan dari WrestleVotes dalam sesi Q&A Backstage Pass, WWE kini tengah merancang pertandingan Randy Orton versus Nick Aldis untuk SummerSlam 2025, pada bulan Agustus mendatang. Awalnya, match ini disebut akan berlangsung di WrestleMania 41, namun WWE memutuskan untuk memberi spotlight kepada Joe Hendry sebagai lawan Orton di event tersebut. Apakah kalian excited melihat Nick Aldis return ke ring? Tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.